pelapor, di mana yakni saudara Dawang ingin membutuhkan uang cepat untuk keperluan dia sehari-hari. Kemudian untuk setelah itu pelapor ini bertemu dengan saudari DSC ini, di mana saudari DSC ini bisa menjanjikan untuk memberikan pinjaman uang kepada pelapor dengan jaminan yaitu sertifikat tanah, ya, sertifikat tanah milik pelapor. Kemudian setelah sertifikat tanah diberikan kepada saudari DSC, kemudian pelapor mendapatkan uang pinjaman sebesar 30 juta. Ya, uang pinjaman sebesar 30 juta. Kemudian berjalannya hari, kemudian pelapor ingin mengambil kembali sertifikat yang sudah dititipkan ataupun digadaikan kepada saudari DSC. Ya. Akan tetapi selama berjalannya waktu, sertifikat ini tidak bisa dimiliki kembali oleh pelapor. Kemudian pelapor akhirnya mencari tahu sertifikat ini, kemana sertifikat ini, karena saudari DSC pun sudah berkali-kali dicoba oleh pelapor untuk ditemuin, tidak bisa ditemuin ataupun dihubungin. Ya. Kemudian pelapor ini mendatangi kantor BPN untuk mencari tahu di mana sertifikat kepemilikan sertifikat ini punya pelapor. Kemudian pada saat pelapor mendatangi kantor BPN, bahwa dapat ditemukan bahwa sertifikat ini sudah dibalik nama dan bukan lagi milik pelapor untuk nama di sertifikat tersebut, dan juga sertifikat ini sudah diagunkan ke bank. Nah, atas dasar inilah maka pelapor melaporkan peristiwa ini kepada Satreskrim Polres Semarang. Kemudian pada tanggal 15 April 2024, pelapor ini bisa berhasil diamankan dengan kronologis bahwa bukan pelapor tapi saudari DC, ya. 15 April 2024 ini saudari DSC ini bisa diamankan dengan kronologis bahwa salah satu pelapor lainnya itu bertemu dengan saudari DSC, kemudian diamankan oleh pelapor yang lainnya ini dan dibawa ke Polres Semarang. Nah, saat ini saudari DSC sudah kita tahan di Polres Semarang, di rutan sel Polres Semarang, dan sedang kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut. Seperti itu untuk kronologis tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dan kami dapat jelaskan bahwa perkara ini tidak hanya dari satu lapornya yang sudah kita naikkan ini, akan tetapi masih ada korban lainnya yang sampai saat ini kami terima itu sebanyak 5 aduan lainnya. Jadi total 6 perkara yang dilaporkan kepada kami Satreskrim Polres Semarang terhadap terlapornya ini saudari DC itu berjumlah 6 perkara. Untuk perkara yang lainnya, yaitu 5 perkara yang lainnya ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut karena belum kita tingkatkan menjadi laporan polisi. Akan tetapi nantinya apabila unsur-unsur pidananya dapat terpenuhi, tentunya kita naikkan juga perkara ini ke tingkat penyidikan. Demikian rekan-rekan untuk perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Ada yang mau ditanyakan? Yang terlibatan dari lain, mungkin dari notaris atau BPN gara-gara tanah ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk keterlibatan ini masih kami dalamin. Baik itu keterlibatan seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada keterlibatan notaris atau pihak lainnya masih kami dalamin. Apabila nantinya terbukti ada keterlibatan lainnya, tentu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Begitu. Untuk kerugian korban total sampai berapa dari 5 korban yang disampaikan? Untuk kerugian itu bervariasi, Bapak, ya. Mas Adit, kerugian ini bervariasi. Untuk laporan yang sudah kita tingkatkan ini yaitu uang sebesar 110 juta, ya, uang sebesar 110 juta. Kemudian yang lainnya bervariasi, ada sampai dengan 80 juta, ada yang 40 juta, bervariasi. Nanti mungkin bisa kita sampaikan secara realnya setelah press release ini. Itu kan kondisi tanah kan ada yang kemarin sempat permasalahan oleh bank ya, karena adanya kredit macet. Terus posisinya seperti apa untuk korban sendiri? Untuk hak status dari tanah tersebut seperti apa dari korban? Oke, untuk status tanah kita fokus pada yang sudah laporan polisi ya Pak ya, atas nama saudara Dawang. Nah, status tanah ini memang sertifikatnya bukan lagi milik saudara Dawang, sudah kita cek juga di BPN, memang sudah berubah, sudah dibalik nama atas nama orang lain. Akan tetapi untuk status tanah itu sampai saat ini, pada saat kami kemarin lakukan pemeriksaan tambahan kepada saudara Dawang,
saudara Dawa masih karena itu di tanah itu ada tanamannya, itu masih digunakan saudara Dawa untuk bercocok tanam. Gitu. Untuk pasal dan ancaman hukumannya, Pak? Oke, untuk pasalnya kita gunakan pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP. Gitu. Untuk ancaman hukumannya 4 tahun pasal. 4 tahun pidana. Ada lagi?